Di sebuah desa kecil yang sering terlupakan, Doni, anak pemulung yang sederhana, harus menghadapi hinaan dan penolakan saat pertemuan sekolah. Namun dengan tekad baja dan dukungan ibunya, ia berjuang membuktikan bahwa latar belakang bukan penghalang untuk meraih mimpi besar, hingga sebuah lomba yang akan mengubah hidupnya dan membuka mata seluruh desa. Di sebuah sudut desa kecil yang terlupakan, suara kehidupan terdengar samar, teredam oleh gemuruh dunia yang terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Di antara barisan rumah beratap sengkaratan dan tembok yang mengelupas, tinggallah seorang anak, lelaki bernama Doni bersama ibunya, Bu Novi. Mereka bukan keluarga biasa, mereka adalah pemulung. Dan bagi sebagian orang di desa itu, menjadi pemulung sama saja dengan menjadi tak berarti. Setiap pagi, saat matahari baru mengintip malu dari balik bukit, Doni sudah siap dengan karung putih di pundaknya. Langkah kakinya menyusuri gang-gang sempit, matanya waspada mencari botol plastik, kardus, atau apapun yang bisa dijual kembali. Sementara anak-anak lain baru bangun tidur atau bersiap ke sekolah dengan seragam rapi, Doni telah basah oleh keringat. Namun, pagi ini berbeda. Ia tidak ikut memulung bersama ibunya. "Doni, jaga rumah ya. Ibu harus ke sekolah." Suara Bu Novi lembut, namun terselip nada cemas. Doni mengerutkan kening. "Sekolah? Bu, untuk apa?" "Ibu diundang rapat wali murid," jawab Bu Novi pelan. Doni menunduk. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu betapa dunia tak ramah kepada ibunya. "Ibu nggak usah datang aja. Nanti mereka ngomongin ibu," lirih Doni. Bu Novi tersenyum, yang dipaksakan untuk menutupi gelisah di matanya. Ia mengusap kepala anak semata wayangnya. "Kalau ibu nggak datang, apa bedanya ibu sama mereka yang nggak peduli?" Ibu datang karena ibu bangga jadi orang tuanya Doni. Doni hanya diam. Ia tak tahu harus membalas dengan kata-kata seperti apa. Sekolah SD Negeri Tunas Harapan tak terlalu besar, tapi cukup bersih. Ruang pertemuan wali murid sudah ramai. Bangku-bangku panjang diisi oleh orang tua yang datang dengan pakaian rapi, wangi parfum, dan ekspresi penuh percaya diri. Ketika Bu Novi masuk, suasana mendadak berubah. Beberapa ibu-ibu menoleh dengan cepat. Bisik-bisik kecil segera terdengar. "Itu ibunya Doni, ya?" "Iya," katanya pemulung. "Astaga, tega banget sekolah undang orang kayak gitu ke sini. Habis ini jangan sampai anakku duduk bareng Doni lagi, ya? Nanti ikut-ikutan bau sampah." Bu Novi menunduk. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya menangkap semua. Hatinya mencatat luka-luka kecil dari setiap bisik dan tatapan sinis. Ia duduk di pojok ruangan, menjauh dari kerumunan. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang menyodorkan senyum, tapi ia tetap duduk di sana. Untuk Doni. Kepala sekolah mulai berbicara, di depan, menyampaikan beberapa poin tentang kegiatan sekolah, program belajar, dan pentingnya peran orang tua. Namun suara itu terdengar jauh di telinga Bu Novi. Ia lebih sibuk menahan air mata. Seusai rapat, beberapa wali murid berkumpul di luar ruang kelas. Obrolan mereka seolah tak sadar bahwa suara mereka bisa terdengar siapa saja. Kalau semua orang tua kayak gitu, sekolah ini bisa turun kualitasnya. Celetuk seorang ibu berkacamata hitam. Makanya anaknya juga nggak pantas ikut lomba-lomba. "Masa anak pemulung ikut lomba? Aneh aja," sambung yang lain, tertawa pelan. Bu Novi tak sanggup berdiri lebih lama. Ia beranjak pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan matanya kosong menatap tanah. Tapi di dadanya, tekad kecil mulai tumbuh, meski tertindih rasa sakit yang belum sempat sembuh. Sore itu, Doni menunggu di depan rumah. Matanya terus melihat ke arah jalan sempit, tempat ibunya biasanya muncul sambil mendorong gerobak atau membawa karung. Tapi hari ini, ibunya pulang hanya membawa rasa pilu. "Ibu, gimana rapatnya?" tanya Doni pelan. Bu Novi tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan matanya yang sembab. "Biasa saja, Nak. Ibu dengar banyak hal. Tapi yang paling penting, Ibu lihat nama kamu ditulis paling atas di daftar nilai matematika. Hebat ya kamu," katanya sambil mengelus rambut Doni. Doni menunduk. Ia ingin percaya kata-kata ibunya.
Tapi sesuatu di dalam hatinya mengganjal. Ia tahu ibunya pasti dihina. Ia tahu karena sudah sering melihatnya. Ibu nggak usah datang lagi lain kali, ucap Doni dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Bu Novi berhenti mengelus kepala anaknya. Ia menatap Doni dengan mata yang penuh luka, namun tetap hangat. Jangan bilang gitu, Doni. Ibu datang bukan buat mereka. Ibu datang karena ibu percaya kamu akan jadi orang besar. Dan kalau orang tua nggak percaya, siapa lagi? Doni terdiam. Di dalam rumah sederhana mereka, malam tiba tanpa cahaya lampu listrik. Hanya pelita kecil dari lampu minyak yang menemani. Suara jangkrik dan gesekan daun-daun kering menjadi latar kesunyian. Doni meringkuk di pojok kamar, memeluk lututnya. Ia berpikir tentang semua hinaan yang mungkin diterima ibunya hari ini. Lalu ia berkata, pelan, dalam hati, "Aku janji, Bu, suatu hari aku akan bikin mereka lihat siapa aku sebenarnya." Keesokan harinya, Doni datang ke sekolah dengan kepala tertunduk. Bukan karena malu jadi anak pemulung, itu sudah jadi bagian dari hidupnya. Tapi karena ia tahu, ibunya sempat dihina, dan ia merasa tak berdaya. Langkahnya pelan melewati lorong kelas. Beberapa anak menyapanya seperti biasa, tapi sebagian lainnya menatap aneh, seakan menyimpan sesuatu di balik mata mereka. Doni pura-pura tak peduli. Tapi setiap tawa kecil yang terdengar seperti ejekan, setiap lirikan yang seakan menyindir, semuanya menambah beban dalam dadanya. Saat pelajaran berlangsung, Doni hanya diam. Biasanya, tangan kecilnya cepat mencatat. Matanya penuh semangat menyerap pelajaran. Tapi hari ini, pandangannya kosong menatap papan tulis. Pak Arman, guru kelas 6 yang terkenal sabar, menyadarinya. Seusai pelajaran, ia memanggil Doni untuk berbicara empat mata di ruang guru. "Doni, kamu kenapa? Hari ini beda sekali," tanya Pak Arman dengan suara lembut. Doni menggeleng pelan. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya rapuh, seperti daun kering yang ditiup angin. Pak Arman menatap anak itu lama. Ia sudah lama memperhatikan Doni, seorang anak yang cerdas, sopan, dan penuh semangat. Tapi hari ini, seakan dunia telah mencabut semua sinarnya. "Ayah ibu kamu baik-baik saja, Nak." "Ibu baik, Pak," jawab Doni singkat, lalu menunduk. "Tapi, kemarin ibu ke rapat orang tua di sekolah." Pak Arman mengangguk, menunggu kelanjutan kalimat itu. Doni melanjutkan lirih. Katanya, "Ada orang tua yang bilang ibu bau. Ibu nggak pantas duduk sama mereka." Suasana jadi hening. Bahkan suara kipas tua di sudut ruangan pun seperti ikut diam. Pak Arman menahan napas. Hatinya teriris. Ia tahu betul, tak semua orang dewasa layak disebut panutan. Kadang, justru mereka yang paling cepat menghakimi. "Pak, saya capek." Doni menatap gurunya, matanya berkaca. "Saya sekolah buat apa, kalau orang-orang tetap pandang saya rendah? Kalau ibu terus-terusan dihina?" Pak Arman berjalan mendekat, berjongkok di depan Doni agar mereka sejajar. Ia memegang bahu Doni dengan lembut. "Kamu tahu, Doni, di dunia ini memang banyak orang yang lebih suka menghakimi daripada memahami. Tapi mereka nggak punya kuasa untuk menentukan masa depan kamu. Kamu dan ibu kamu lebih berani dari siapapun yang ada di ruang rapat itu." Doni menatap gurunya, air matanya jatuh tanpa suara. "Lalu kenapa rasanya sakit sekali, Pak?" Pak Arman menarik napas panjang. "Karena kamu punya hati, dan kamu sayang ibu kamu. Itu bukan kelemahan, Doni. Itu kekuatan." Sore hari, Doni tak langsung pulang. Ia duduk di belakang sekolah, di bangku kayu lapuk yang jarang dipakai. Di tangannya, ada selembar kertas dari guru bahasa Indonesia yang berisi pengumuman lomba pidato tingkat sekolah. Tema lombanya, Mimpi dan Harapan Anak Indonesia. Ia membaca tema itu berulang kali. Mimpi, harapan, apa yang bisa diharapkan dari seorang anak pemulung seperti dirinya? Kertas itu nyaris diremas dan dibuang. Sampai seseorang memanggilnya. "Andin," Doni menoleh. Temannya itu berdiri sambil membawa 2 buah es lilin. Andin adalah teman sebangku Doni. Ia dikenal ceria dan tidak pernah ikut-ikutan mengejek.
Justru ia yang paling sering membela Doni saat yang lain mencibir. "Ini buat kamu." "Lumayan kan? Dingin-dingin minum es," katanya sambil menyerahkan satu batang es lilin. Doni menerimanya, tapi tak segera makan. Pikirannya masih tertinggal di kertas pengumuman tadi. "Kamu kelihatan sedih, Don," kata Andin. Doni menoleh. "Kamu tahu soal rapat kemarin?" Andin mengangguk pelan. "Aku dengar. Ada orang tua yang ngomong kasar soal ibu kamu." "Maaf, ya, aku nggak tahu harus gimana." Doni hanya mengangguk. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa perih itu. Lalu Andin melihat kertas di tangan Doni. "Kamu mau ikut lomba pidato?" tanyanya. Mata membulat penuh semangat. Doni menggeleng cepat. "Nggak mungkin. Anak seperti aku, mana mungkin bisa menang? Orang-orang aja nggak percaya aku pantas sekolah di sini." Andin menatap Doni lama, lalu tersenyum. "Tahu nggak, Don, kalau kamu nggak coba karena takut ditolak, kamu sama aja kayak mereka yang bilang kamu nggak bisa. Tapi kalau kamu coba, walau nggak menang, kamu udah lebih hebat dari semua orang yang cuman bisa mencibir." Doni terdiam. Es lilin di tangannya mencair perlahan, menetes ke tanah, dan kertas pengumuman itu tak jadi dibuang. Malamnya, Doni menunjukkan kertas lomba itu pada ibunya. Bu Novi membaca dengan seksama. Ia terdiam beberapa saat, lalu menatap anaknya dengan senyum bangga. "Kamu mau ikut?" tanyanya. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi aku pengen coba." Bu Novi mengangguk, lalu mengelus kepala Doni. "Ibu akan bantu kamu. Apapun yang kamu butuh." Doni tersenyum. Kali ini, senyum itu tulus, datang dari harapan kecil yang tumbuh di hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Doni tidur dengan pikiran yang berbeda. Bukan soal rasa sakit, tapi tentang bagaimana ia bisa berdiri di depan orang-orang dan berbicara bukan hanya sebagai anak pemulung, tapi sebagai anak yang punya mimpi. Dan itu lebih berharga dari apapun. Kertas putih bersih itu terbentang di atas meja kayu reyot yang sudah mulai goyah dimakan usia. Di atasnya tergeletak sebuah pensil pendek, bekas hasil pungutan dari tempat sampah sekolah, namun masih bisa dipakai menulis. Doni duduk memandangi kertas itu cukup lama, diam, tidak menulis sepatah kata pun. Di luar, suara ayam berkokok tak menentu, disusul suara ibu-ibu tetangga yang sedang menjemur pakaian. Tapi di dalam rumah kecil Doni, yang terdengar hanya degup jantung dan kecemasan. Kertas itu bukan sembarang kertas. Di atasnya Doni akan menulis naskah pidato untuk lomba sekolah yang akan berlangsung kurang dari 2 pekan lagi. Lomba yang bisa mengubah hidupnya, atau setidaknya mengubah cara orang memandang dirinya dan ibunya. Tapi setiap kali ingin mulai menulis, Doni ragu. "Apa aku pantas bicara soal mimpi?" gumamnya lirih. Bu Novi yang baru selesai menyapu halaman, masuk ke dalam rumah. Ia melihat Doni menatap kosong ke arah kertas itu. "Kok belum nulis, Nak?" Doni mengangkat kepala, tersenyum kecil. "Bingung, Bu. Mau nulis apa?" Bu Novi duduk di samping anaknya. Ia mengambil pensil itu, lalu mengguratkan satu kalimat di pojok kertas. "Mimpi bukan hanya untuk mereka yang tidur di kasur empuk." Doni membaca kalimat itu. Lama. Dada kecilnya terasa hangat. Kalimat sederhana itu menampar kesadarannya. Lembut, tapi dalam. "Kenapa nulis itu, Bu?" tanyanya. Bu Novi tersenyum. "Karena kamu hidup dengan mata terbuka. Kamu tahu sakit, kamu tahu malu, kamu tahu rasanya diremehkan. Tapi kamu masih mau punya mimpi. Itu lebih hebat dari orang-orang yang cuma bisa tidur nyenyak, tapi lupa caranya. Bersyukur." Doni mengangguk pelan, lalu, pelan-pelan, tangannya mulai menari di atas kertas. Satu kalimat demi satu kalimat tertulis. Setiap kata lahir dari hati. Setiap kalimat adalah refleksi dari luka, harapan, dan cinta. 3 hari kemudian, Doni kembali ke sekolah dengan wajah lebih cerah. Ia sudah menulis 2 lembar pidato. Naskah itu ia tunjukkan pada Pak Arman, gurunya. Pak Arman membaca perlahan, sesekali mengangguk, lalu diam saat sampai di akhir paragraf. "Kamu yang nulis semua ini, Don?" Doni mengangguk cepat. "Dibantu ibu juga, Pak."
Pak Arman tersenyum. Senyum bangga. Naskahmu luar biasa. Kamu tidak hanya menulis dengan pikiran, tapi dengan hati. Doni tersipu malu. Tapi, lanjut Pak Arman, menulis pidato itu baru setengah dari perjuangan. Sisanya adalah bagaimana kamu menyampaikannya di depan banyak orang. Doni terdiam. Ia belum pernah berbicara di depan umum. Bahkan saat maju ke depan kelas pun, kakinya bisa gemetar. Pak Arman melihat keraguan itu. Mulai besok, kamu latihan di depan saya setiap hari sepulang sekolah. Kita latih cara berdiri, mengatur napas, dan bicara dengan percaya diri. Mata Doni berbinar. Iya, Pak. Jawabnya penuh semangat. Latihan demi latihan pun dimulai. Setiap sore, Doni berdiri di depan papan tulis kosong. Tangan kanan memegang naskah, tangan kiri sesekali bergetar. Di hadapannya hanya ada Pak Arman, tapi rasanya seperti ada puluhan pasang, mata menghakimi. Ulangi dari awal, Doni. Jangan lihat kertas terus. Seru Pak Arman di hari kelima latihan. Doni menarik napas dalam, lalu mulai bicara. Saya adalah anak dari seorang pemulung, tapi hari ini saya berdiri bukan untuk malu, tapi untuk menunjukkan bahwa mimpi tidak punya syarat. Napasnya mulai lancar, suaranya lebih mantap. Tatapannya menatap ke depan. Pak Arman mengangguk pelan di kursinya. Namun diam-diam, dari luar, jendela, seseorang memperhatikan mereka, Andin. Ia tersenyum melihat Doni mulai percaya diri. Di tangannya ada kotak kecil berisi kue buatan ibunya. Setelah latihan selesai, ia masuk ke ruang kelas. Kue buat kamu, katanya ceria. Doni tampak terkejut. Buat aku? Wah, makasih Din. Andin duduk di bangku dekatnya. Aku lihat latihan. Kamu tadi. Keren banget. Kamu udah kayak orator. Doni tertawa kecil. Belum, masih suka gugup. Tapi kamu udah berani, Don. Itu lebih dari cukup. Andin kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya. Sebuah gantungan kunci berbentuk bintang dari karet. Ini buat kamu juga. Doni menatap gantungan itu heran. Kenapa kasih ini? Anggap aja bintang keberuntungan. Supaya kamu nggak lupa bahwa kamu bersinar, meskipun orang lain berusaha menutupi cahayamu. Doni memegang benda itu erat. Hatinya menghangat. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Campuran dari rasa dihargai, didukung, dan tidak sendirian. Hari demi hari berlalu. Seminggu menjelang lomba, pengumuman resmi pun ditempel di papan pengumuman sekolah. Peserta lomba pidato SD Negeri Tunas Harapan Perwakilan kelas 6, A. Doni Ramadan. Beberapa anak membaca daftar itu dan mendengus. Kenapa harus Doni sih? Celetuk seorang murid laki-laki. Iya. Nanti malu-maluin sekolah aja, sahut yang lain. Doni mendengarnya. Dadanya sesak, tapi ia menatap papan itu tanpa menunduk. Ia tahu, jalan ini bukan jalan mudah. Tapi ia juga tahu, ia tak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya, Doni tak hanya latihan pidato. Ia juga berlatih menahan rasa sakit dari kata-kata orang. Karena setiap kalimat hinaan, setiap lirikan sinis, justru menajamkan niatnya. 1 minggu sebelum lomba, ia berdiri di depan cermin kecil di rumah, menggenggam naskahnya, dan berkata dengan lantang, "Aku bukan anak gagal. Aku bukan sampah. Aku adalah harapan." Bu Novi yang berdiri di ambang pintu menangis diam-diam. Anaknya kini mulai berani menatap dunia. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Tapi jantung Doni berdetak lebih cepat daripada hembusan angin yang menggoyangkan dedaunan di halaman sekolah. Hari ini bukan sekadar hari Sabtu biasa, hari ini adalah hari lomba pidato tingkat kecamatan. Hari di mana Doni akan berdiri di panggung, bukan sebagai anak pemulung, tapi sebagai suara dari semua yang pernah dihina, diremehkan, dan dilupakan. Bu Novi sudah bangun sejak subuh. Ia menyetrika satu-satunya kemeja putih milik Doni dengan penuh kehati-hatian. Kemeja itu sebenarnya sudah kekuningan di bagian kerah, tapi hari ini terlihat seperti pakaian kebesaran yang siap dipakai oleh seorang pejuang kecil. Doni, kamu udah siap, nak?
Tanya Bu Novi sambil tersenyum, meski matanya tampak merah karena kurang tidur. Doni mengangguk. Siap, Bu. Tak lama, Pak Arman datang menjemput mereka dengan motor bututnya. Ia rela menjemput Doni lebih awal agar bisa memberi semangat langsung sebelum lomba dimulai. Di dalam perjalanan, suasana hening. Hanya suara motor dan angin yang menemani. Doni duduk di tengah, diapit oleh semangat ibunya dan keyakinan gurunya. Sesampainya di gedung serbaguna kecamatan, Doni terperangah. Di sana, aula luas telah dihias meriah dengan spanduk warna-warni bertuliskan Lomba Pidato Tingkat Kecamatan, Suara Anak Bangsa. Kursi-kursi berjajar rapi. Sebagian besar telah ditempati oleh guru, wali murid, dan pejabat setempat. Di sudut ruangan, beberapa peserta tampak sedang menghafal teks pidato mereka dengan gugup. Dan di sana, di barisan paling depan, duduk sekelompok ibu-ibu dengan dandanan mewah dan tas mahal. Beberapa dari mereka adalah wajah-wajah yang tak asing, wali, murid dari sekolah Doni. Mereka yang waktu itu mencibir keberadaan Bu Novi di ruang pertemuan sekolah. Doni menggenggam naskah pidatonya lebih erat. Telapak tangannya berkeringat. Pak Arman menepuk bahu Doni pelan. Ingat, Don, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal suara kamu, cerita kamu, hati kamu. Doni mengangguk perlahan. Waktu berjalan lambat. Satu persatu peserta dipanggil maju, ke panggung. Ada yang terbata-bata, ada yang lancar tapi kaku. Ada pula yang bersemangat, tapi suaranya gemetar. Nama Doni disebut pada urutan terakhir. Ia berdiri dari kursinya. Lututnya bergetar, tapi ia melangkah maju. Langkah demi langkah, menuju panggung seperti menapaki medan yang belum pernah ia lewati. Ketika akhirnya ia berdiri di atas podium kayu itu, seluruh aula mendadak sunyi. Semua mata menatap ke arahnya. Sebagian penasaran, sebagian meremehkan. Sebagian lain, seperti Bu Novi dan Pak Arman, menatapnya dengan harapan penuh. Doni menatap ke arah audiens. Nafasnya terengah sesaat. Ia menunduk sebentar, lalu membuka mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jernih, tegas, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh lebih serius. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar. Saya juga bukan anak dari orang penting. Saya berdiri di sini karena saya percaya satu hal. Ia menatap ke arah ibunya, lalu lanjut bicara. Bahwa mimpi tidak harus dimulai dari rumah besar, mobil mewah, atau nama belakang yang dikenal. Mimpi bisa dimulai dari tumpukan kardus di pinggir jalan, dari suara ibu yang berbisik setiap malam. Kamu bisa, nak. Beberapa orang mulai memperhatikan lebih saksama. Saya anak seorang pemulung, tapi saya tidak malu. Karena ibu saya adalah perempuan paling kuat yang pernah saya kenal. Ia tidak punya ijazah, tapi ia punya semangat yang tak bisa dikalahkan siapapun. Suara Doni mulai bergetar, tapi ia tetap melanjutkan. Waktu saya ikut pertemuan sekolah, saya melihat bagaimana pandangan orang bisa begitu tajam. Seolah saya tidak layak duduk di sana. Seolah ibu saya tak seharusnya datang. Tapi hari ini, saya di sini untuk bicara. Untuk menghapus tatapan-tatapan itu. Untuk mengatakan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari dompetnya, tapi dari hatinya. Seluruh aula terdiam. Bahkan para ibu yang dulu mencibir, kini menunduk diam. Saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, saya mewakili banyak anak yang merasa tidak didengar. Saya mewakili mereka yang berjalan pulang sekolah tanpa uang jajan, yang belajar di bawah lampu jalan, yang tiap malam mendengar perut ibunya keroncongan karena lebih memilih anaknya makan duluan. Satu tepuk tangan terdengar, diikuti yang lain. Hingga seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan bersamaan. Doni menunduk, menyelesaikan pidatonya dengan suara pelan namun penuh makna. Terima kasih. Dan untuk ibu, ini untukmu. Beberapa saat kemudian, setelah semua peserta selesai, dewan juri berdiskusi. Tapi bahkan sebelum pengumuman resmi dibacakan, suasana sudah berubah. Banyak orang yang sebelumnya diam, kini menghampiri Doni dan ibunya. Beberapa memuji, beberapa minta maaf,
Salah satu ibu-ibu wali murid yang dulu menghina Bu Novi bahkan datang langsung. Bu, maafkan saya ya. Saya dulu salah menilai. Bu Novi hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang bisa berubah. Sementara itu, Doni duduk di samping Pak Arman. Pak, aku udah nyampe di panggung itu. Pak Arman menepuk pundaknya. Kamu nggak cuma sampai, kamu menaklukkannya, Don. Beberapa menit kemudian, pembawa acara naik ke podium. Suara mikrofon terdengar kembali. Pemenang lomba pidato tingkat kecamatan tahun ini adalah seluruh ruangan menahan napas. Doni. Ramadan, dari SD Negeri Tunas Harapan. Seketika, sorak-sorai memenuhi ruangan. Bu Novi menangis dalam pelukan Pak Arman. Doni menatap ke arah langit-langit aula, seolah memandang langit di atas rumahnya yang bocor. Ia tahu, hidupnya belum berubah sepenuhnya. Tapi hari itu, ia telah membuka pintu harapan. Setelah kemenangan di lomba pidato tingkat kecamatan, nama Doni mulai dikenal. Tidak hanya di sekolahnya, tapi juga di kelurahan. Bahkan ada wartawan lokal yang datang ke rumah sederhananya untuk mewawancarainya. Bu Novi hanya bisa terdiam haru saat melihat anaknya tampil di koran mingguan, meski foto yang dicetak hanya separuh jelas dan warna kertasnya sudah mulai pudar keesokan harinya. Namun, di balik semua itu, perubahan yang paling terasa justru datang dari tempat Doni paling sering menginjakkan kaki, sekolah. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Guru-guru yang dulu hanya melihat Doni sebagai anak yang sering membawa bau keringat dan debu jalanan, kini memanggilnya lebih hangat. Ananda Doni, ucap Bu Lilis di depan kelas. Boleh bantu Ibu bacakan bagian terakhir dari teks ini? Anak-anak yang dulu suka menyingkir dari bangkunya saat istirahat kini justru berebut untuk duduk di dekatnya. Ada yang mulai menawarkan bekal, ada pula yang mencoba berbasa-basi tentang isi pidatonya. Hebat banget kamu kemarin, kata Raffi, yang dulu paling sering memanggil Doni si kardus. Aku aja sampai deg-degan dengerinmu ngomong. Doni hanya tersenyum. Ia tahu, tidak semua perubahan datang dari niat yang tulus. Tapi ia juga tidak ingin menyimpan dendam. Ia hanya ingin sekolah menjadi tempat yang aman, untuk siapa saja, termasuk dirinya. Namun seiring meningkatnya perhatian orang-orang, tekanan pun ikut datang. Beberapa wali murid mulai mempertanyakan, kenapa anak seperti Doni bisa dipilih menjadi peserta lomba. Ada bisik-bisik di koridor guru yang menyebutkan bahwa mungkin kepala sekolah terlalu berpihak pada murid miskin demi citra. Doni merasakannya, terutama dari sebagian orang tua siswa yang mulai terlihat tidak nyaman saat melihat Doni ikut duduk di deretan depan dalam rapat kelas atau saat kegiatan ekstrakurikuler. Bu, kenapa anak itu dikasih peran lagi dalam acara 17-an nanti? Tanya salah satu wali murid pada Bu Rina, guru pembina OSIS. Padahal banyak anak lain yang juga berprestasi, tapi nggak diumbar-umbar, sambung yang lain. Sementara itu, Doni mulai merasa berat saat menulis. Ia ingin terus membuat pidato, ingin menuliskan kisah-kisah kecil dari sudut pandang anak-anak yang sering tak terdengar. Tapi setiap kali ia mulai menulis, suara-suara bisik itu muncul lagi di kepalanya. Ia takut bahwa kini ia dilihat bukan karena tulus, tapi karena kasihan. Takut bahwa orang-orang hanya memujinya karena merasa bersalah, bukan karena mengerti. Suatu sore, Doni duduk di belakang rumah, di atas tumpukan kardus kosong. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam di balik deretan rumah-rumah berdinding bata dan triplek. Bu Novi datang membawa segelas teh hangat. Kamu kenapa, nak? Tanyanya pelan. Doni menunduk. Aku bingung, Bu. Dulu, aku pengen semua orang tahu aku bisa. Sekarang mereka tahu, tapi rasanya malah jadi berat. Bu Novi menghela napas, lalu duduk di samping Doni. Orang yang berjalan di tengah kerumunan, nak, kadang lebih capek daripada yang berjalan sendirian. Tapi kamu nggak sendirian, ya? Bu Novi memegang tangan Doni. Kamu punya ibu, kamu punya tulisanmu, dan kamu punya niat yang baik. Kalau orang lain belum bisa lihat niat itu, nggak apa-apa, terus saja melangkah. Doni mengangguk pelan.
Kata-kata itu menyusup ke dalam dadanya, menenangkan sedikit badai kecil di hatinya. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah memanggil Doni ke ruangannya. Pak Hasan, pria berusia lebih dari 50 tahun, yang dikenal bijaksana namun tegas, tersenyum, menyambut Doni. "Ayo duduk, Doni. Saya mau bicara." Doni duduk dengan tubuh tegak tapi gugup. "Lomba tingkat kabupaten akan diadakan bulan depan. Saya ingin kamu mewakili sekolah lagi." Doni menelan ludah. "Apa? Nggak sebaiknya yang lain saja, Pak. Saya sudah dapat kesempatan waktu itu." "Pak," Hasan menggeleng. "Prestasi itu bukan soal siapa yang belum pernah maju, tapi siapa yang layak dan mau berjuang. Kamu sudah membuktikan itu. Dan kali ini, lombanya bukan sekadar tampil, Don, tapi akan disiarkan secara daring. Banyak sekolah dari luar daerah yang akan ikut menonton." Doni membisu Pak Hasan bersandar di kursinya. "Saya tahu akhir-akhir ini kamu merasa tertekan. Tapi, percayalah Don, apa yang kamu sampaikan waktu itu bukan sekadar pidato. Itu pengingat buat banyak orang." Doni menunduk. Di hatinya masih tersisa keraguan, tapi juga mulai tumbuh semacam keyakinan baru. Sebuah cahaya kecil yang memaksanya bertanya, "Apakah aku berani lagi berdiri?" Hari itu, ia pulang dengan satu keputusan. Ia akan tampil lagi. Tapi kali ini, bukan hanya membawa suara dari dirinya sendiri. Ia ingin membawa suara teman-teman yang selalu dipandang sebelah mata. Ia ingin menulis sesuatu yang tidak hanya menyentuh, tapi menggugah. Dan dalam malam-malam berikutnya, Doni mulai kembali duduk di bawah cahaya lampu minyak, menulis pidatonya untuk lomba tingkat kabupaten. Satu kata, satu kalimat, satu paragraf, semua lahir dari hati yang mulai kembali percaya. Namun, tanpa ia sadari, badai yang lebih besar sedang menantinya. Badai yang akan menguji segalanya. Niat, keyakinan, bahkan keberadaan dirinya di sekolah itu. Lomba pidato tingkat kabupaten tinggal 2 minggu lagi. Di sekolah, Doni semakin sering dipanggil ke ruang guru untuk latihan bersama Bu Rina dan Pak Arman. Setiap sore, ia juga mengulang-ulang teks pidatonya di halaman rumah, menghadap ke langit yang perlahan berubah jingga, seolah alam pun ikut mendengar. Namun, seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon tumbuh, angin yang menerpa pun semakin kencang. Awal dari semuanya terjadi pada hari Senin, saat Doni hendak pulang sekolah. Ia baru saja menaruh sepatu di rak saat suara dari lorong memanggil, Doni, sini bentar." Suara itu datang dari Raffi bersama 2 temannya. Senyuman di wajah mereka tampak aneh, lebih menyerupai jebakan daripada sapaan. Doni ragu sejenak, tapi tetap mendekat. "Kenapa? Lu mau ikut lomba lagi ya?" tanya salah satunya, Randy. "Iya, kenapa?" Raffi mendekat sambil tersenyum sinis. "Nggak takut, ntar orang-orang tahu siapa lu sebenarnya." Doni mengernyit. "Maksudnya?" Randy tertawa kecil. "Ya, maksudnya, lu mau jadi pahlawan sekolah, tapi tiap sore lu masih ikut ngangkut sampah sama nyokap lu. Jangan-jangan, pidato, lu nanti cuma cerita drama buat dapet simpati, ya?" Dada Doni terasa seperti dihantam batu. Ia tahu banyak anak yang tahu pekerjaannya di luar sekolah, tapi tidak menyangka akan ada yang mempergunjingkan itu begitu terang-terangan. Ia menatap mereka satu persatu. "Apa salahnya bantu ibu sendiri? Kalian nggak tahu gimana susahnya hidup. Kami." "Justru itu, Don," ucap Raffi. "Lu itu bikin malu sekolah. Masa anak pemulung jadi wakil sekolah? Ada juga orang tua murid yang mulai protes loh. Katanya sekolah terlalu kasihan sama kamu." Kalimat itu seperti racun. Pelan-pelan menyusup ke hati Doni. Ia ingin membantah, tapi suaranya tercekat. Ia hanya diam, menatap lantai berdebu yang entah kenapa terasa lebih jujur daripada kata-kata orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, fitnah itu mulai menyebar. Ada yang mengatakan Doni hanya dibantu guru karena kasihan. Ada pula yang menyebut naskah pidatonya bukan buatannya sendiri, melainkan buatan Pak Arman. Bahkan, ada yang dengan tega menempelkan kertas di loker Doni bertuliskan, "Anak sampah nggak pantas jadi pahlawan." Doni menemukannya saat istirahat kedua. Ia hanya menatap kertas itu tanpa kata.
Teman-temannya yang lain hanya bisa memalingkan muka, tidak berani membela, tapi juga tak tega menertawakan. Pak Arman menemukannya duduk sendiri di ruang kelas yang kosong saat jam pulang. "Don, kenapa nggak langsung bilang ke saya?" tanyanya. Lembut, Doni menggeleng. "Saya cuma takut, Pak. Semua orang akhirnya percaya." Pak Arman duduk di bangku seberang. "Kamu tahu kenapa fitnah bisa menyebar begitu cepat?" Doni menatapnya, lelah. "Karena orang suka yang mudah dipercaya, walau belum tentu benar?" "Benar," jawab Pak Arman. "Tapi juga karena orang yang benar kadang terlalu diam." Diam, itulah yang selama ini Doni lakukan. Ia diam saat dicibir. Diam saat dibicarakan. Diam karena takut. Diam karena merasa sendirian. Malamnya, Doni tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut rumah, memeluk lutut, menatap naskah pidatonya yang mulai terasa asing. Kata-kata di dalamnya seperti bukan miliknya lagi, seperti sudah dirampas oleh bisik-bisik kotor yang mengoyak kepercayaan dirinya. "Don," panggil Bu Novi yang baru selesai mencuci piring. Doni menoleh, matanya merah. Bu Novi duduk di sampingnya. "Kamu tahu kenapa ibu nggak pernah larang kamu bantu ibu mungut sampah?" Doni menggeleng. "Karena ibu tahu kamu anak yang kuat. Kamu bisa hadapi pandangan orang yang paling sinis sekalipun. Tapi kamu juga harus tahu, orang kuat bukan berarti nggak boleh sedih. Boleh nangis, boleh lelah, tapi jangan berhenti." Bu Novi memeluk Doni dengan erat. Pelukan yang tak memerlukan banyak kata. Pelukan yang cukup untuk membungkam semua kebisingan. Dari luar, hari berikutnya Pak Hasan, kepala sekolah, memanggil Doni ke ruangannya. Wajah beliau tampak lebih serius dari biasanya. "Ada kabar dari Dinas Pendidikan," katanya. Doni menegakkan tubuh. "Kenapa, Pak?" "Beberapa wali murid dari sekolah lain mengirim surat keberatan. Mereka mempertanyakan kenapa peserta lomba kabupaten adalah anak yang latar belakangnya tidak layak." Doni diam. Ia tahu betul arti kata tidak layak yang diucapkan dengan sangat halus itu. "Tapi," lanjut Pak Hasan, "saya sudah balas surat mereka. Saya bilang, murid saya ini bukan hanya layak, tapi istimewa." Air mata Doni nyaris jatuh, tapi ia tahan. Pak Hasan berdiri dan berjalan ke lemari. Ia mengeluarkan sebuah map berisi lembaran pidato Doni. "Saya baca ini berulang kali, Don. Ini bukan sekadar pidato. Ini adalah jeritan diam banyak anak yang selama ini dianggap tak penting. Dan saya ingin kamu tahu, saya dulu juga anak seperti kamu." Doni menatap Pak Hasan, terkejut. Pak Hasan duduk kembali, kali ini matanya menerawang jauh. "Saya dulu tinggal di pinggir kali. Rumah panggung reot. Ayah saya kuli angkut pelabuhan. Saya tahu rasanya jadi bahan olokan. Dan saya tahu bagaimana rasanya ingin menyerah. Suasana ruangan itu menjadi saksi terbukanya luka lama. Dua generasi yang berbeda, tapi terluka oleh stigma yang sama. Tapi saya bertahan. Saya kuliah sambil jual koran. Saya melamar jadi guru. Dan membuktikan bahwa masa lalu bukan penghalang. Karena itu, saya lihat kamu, Doni. Saya lihat diri saya dulu di mata kamu." Doni tak kuasa menahan air matanya. Ia berdiri dan memeluk kepala, sekolahnya dengan pelan, ragu, tapi tulus. Hari itu, luka-luka lama yang tersembunyi mulai dibuka. Bukan untuk disesali, tapi untuk dikenali dan disembuhkan bersama. Dan saat Doni pulang hari itu, ia tahu satu hal. Langkah berikutnya tidak akan mudah. Tapi ia tidak akan lari lagi. Karena kini, ia tahu, suara kecilnya bisa mengguncang dunia yang bisu. Hari itu akhirnya tiba. Lomba pidato tingkat kabupaten diselenggarakan di gedung pertemuan kecamatan yang terletak di jantung kota kecil, sekitar 1 jam perjalanan dari desa Doni. Gedungnya sederhana, tapi cukup megah bagi anak-anak dari desa yang tak biasa melihat plafon tinggi, lampu gantung berkilauan, dan pendingin ruangan. Doni duduk di deretan kursi peserta, mengenakan kemeja putih bersih,
dan celana panjang hitam yang dipinjamkan Pak Arman. Rambutnya disisir rapi oleh Bu Novi pagi tadi, dengan tangan gemetar dan mata yang berkaca-kaca sejak fajar. "Jangan takut ya, Nak," pesan Bu Novi saat melepas Doni di halaman sekolah tadi pagi. "Kamu sudah menang, bahkan sebelum naik ke panggung." Tapi keraguan itu tetap hadir. Ketika nama peserta lain dipanggil satu persatu, Doni menyadari betapa megah dan percaya dirinya cara mereka berbicara. Sebagian besar berasal dari sekolah, unggulan di kota. Penampilan mereka rapi, suara mereka bulat, pilihan kata mereka terlatih, dan yang paling terasa menusuk, cara orang tua mereka bersorak dari bangku penonton. Ada ibu-ibu berdaster mahal, ayah dengan jas dan dasi, bahkan beberapa membawa karangan bunga. Semua memberikan semangat, tepuk tangan, dan kadang pandangan sinis. Pandangan itu, terutama, tertuju pada Doni. Ia melihat beberapa orang berbisik-bisik ketika namanya disebut oleh panitia. Peserta berikutnya, Doni dari SD Negeri 2 Karangjati. Beberapa kepala menoleh. Ada yang membetulkan kacamata, ada yang terkekeh pelan. Seseorang bahkan berucap, "Oh, ini anak pemulung itu ya." Doni mendengarnya. Dan untuk sekejap, langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin. Lidahnya terasa berat, tapi ia teringat pada pelukan ibunya, pada pidato kepala sekolah, dan pada dirinya sendiri, yang sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia berjalan pelan ke panggung, berdiri di belakang mikrofon. Lampu sorot menyilaukan, membuat ia tak bisa melihat dengan jelas wajah-wajah di depan. Tapi ia tahu, mereka ada di sana, yang menghina, yang mendukung, dan yang menunggu apakah anak dari keluarga pemulung pantas berdiri di tempat seterang ini. Doni menatap naskah di tangannya, lalu, perlahan, ia meletakkannya di meja kecil di samping mimbar. Ia akan bicara tanpa naskah, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena setiap kata yang akan ia ucapkan berasal dari tempat terdalam di dalam dirinya. Suara Doni terdengar pelan di awal, tapi perlahan, menguat, mengalun. "Saya tidak berasal dari keluarga kaya, rumah saya kecil. Dindingnya dari kayu lapuk, dan kalau hujan, atapnya bocor. Tapi saya bahagia. Ibu saya pemulung. Setiap hari, kami mencari kardus, botol plastik, dan kaleng untuk dijual. Saya sering membantu. Sepulang sekolah, saya tidak malu, karena ibu saya adalah perempuan paling kuat yang pernah saya kenal." Ruangan menjadi hening. Tak ada yang bicara, tak ada yang batuk. Hanya suara Doni dan gema sunyi yang mengikuti setiap katanya. "Selama ini, saya sering dipandang rendah," katanya. "Saya cuman anak dari orang tak mampu. Tapi apakah hanya karena itu saya tidak pantas bermimpi? Apakah hanya karena pakaian saya tak bermerek, saya tidak boleh berdiri di sini dan menyampaikan suara saya? Hari ini, saya tidak ingin menang. Saya hanya ingin didengar, karena ada banyak anak di luar sana seperti saya, yang dipaksa diam oleh stigma. Dan kalau hari ini saya bisa bicara, maka mereka juga pasti bisa. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, suara tepuk tangan pertama terdengar. Pelan, ragu, disusul satu lagi. Lalu, 1 baris. Dan akhirnya, seluruh ruangan berdiri. Standing ovation. Bu Novi berdiri di barisan paling belakang, menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh tak tertahan. Ia melihat anaknya berdiri di panggung, tidak sebagai pemulung, bukan sebagai anak yang dipandang hina, tetapi sebagai sosok yang mengubah suasana menjadi penuh haru dan hormat. Saat Doni turun dari panggung, langkahnya goyah. Tapi Pak Hasan sudah berdiri menunggu di bawah, menepuk pundaknya dengan bangga. "Boleh saya bicara setelah ini?" bisiknya. Panitia menyetujui, dan mikrofon kembali dinyalakan. Kali ini, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangjati berdiri. Ia membuka. Pidatonya bukan dengan salam, tapi dengan kisah. "Bertahun-tahun lalu, saya juga pernah berdiri di panggung seperti ini. Waktu itu, saya pakai baju pinjaman dan sepatu robek yang disol sendiri.
Saya diejek, diremehkan. Tapi hari ini saya berdiri di sini sebagai kepala sekolah, dan saya ingin kalian tahu. Doni tidak hanya mewakili sekolah kami, ia mewakili harapan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah deretan orang tua dari sekolah lain. Kita sering lupa bahwa emas bisa muncul dari lumpur, bahwa keberanian tak selalu tampil dari anak-anak beruntung. Terkadang, justru anak yang paling sering dipatahkanlah yang akhirnya tumbuh paling kuat. Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang tua mulai menunduk, beberapa bahkan terlihat menyeka air mata. Saat hasil lomba diumumkan, nama Doni disebut di posisi tertinggi, juara pertama. Tapi kemenangan itu bukan miliknya seorang. Ia berdiri di tengah panggung, mengangkat piala, lalu menoleh ke belakang, mencari satu wajah. Dan saat ia melihat Bu Novi melambai, Doni mengangkat piala itu ke arahnya. Sorak-sorai bergema, tapi Doni hanya mendengar satu suara dalam hatinya. Aku anak pemulung, tapi aku bukan sampah. Aku cahaya yang tak bisa padam. Hari-hari setelah lomba pidato itu seperti mimpi yang tidak berkesudahan bagi Doni. Sejak namanya diumumkan sebagai juara pertama, hidupnya berubah. Bukan karena tiba-tiba menjadi kaya, bukan pula karena semua kesulitan hilang begitu saja. Tetapi, karena untuk pertama kalinya, dunia mulai melihatnya. Sebagaimana seharusnya. Sore itu, ketika Doni dan Bu Novi baru saja tiba di rumah, setelah acara penganugerahan, rumah kayu mereka sudah dipenuhi oleh tetangga. Bahkan Pak RT yang selama ini acuh datang membawa sebungkus roti dan sekantong beras. "Anakmu hebat, Bu Novi," ucapnya sambil tersenyum malu. "Maaf kalau kami dulu kurang memperhatikan." Bu Novi terdiam. Bibirnya bergetar. Ia ingin marah. Ingin berteriak bahwa perhatian tak seharusnya datang setelah kemuliaan. Tapi ia hanya menunduk dan mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Sementara itu, Doni masih belum terbiasa dengan perhatian yang begitu deras datang. Ia duduk di tikar ruang tamu, menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari ibu-ibu yang dulunya enggan duduk semeja dengannya. Kini mereka ingin tahu siapa gurunya, apa yang dimakannya, dan dari mana datangnya keberanian itu. "Bocah ini pasti keturunan orang kota ya?" tanya salah satu ibu. Bu Novi menjawab pelan, "Bukan, dia cuma anak yang selalu saya ajak keliling kampung cari botol plastik." Keesokan harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas rapi dan wanita dengan map besar di tangannya. "Selamat pagi. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kami ingin bertemu dengan Doni dan ibunya." Warga kembali berkerumun. Tapi kini bukan untuk mengejek. Mereka penasaran, bahkan sebagian iri. Pak Arman, kepala sekolah SD Negeri 2 Karangjati, ikut menemani. Ia terlihat bangga, namun juga tenang, seolah sudah tahu ini akan datang. Setelah berbincang cukup lama, pihak dinas menyampaikan kabar yang membuat Bu Novi nyaris roboh saking kagetnya. Doni mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah di SMP unggulan kabupaten. Kami juga sedang menyiapkan program inspirasi daerah dan ingin Doni menjadi ikon generasi tangguh. Bu Novi menutup mulut dengan tangan. Matanya tak berkedip. Saya cuma seorang pemulung, Pak." Pria itu tersenyum. Ibu telah membesarkan seorang pemimpin, dan itu tak semua orang bisa lakukan. Berita tentang Doni menyebar seperti api di musim kemarau. Stasiun radio lokal mengundangnya untuk siaran. Wartawan datang menulis kisahnya. Bahkan, di sosial media, potongan pidatonya menjadi viral. Tapi seperti biasa, tidak semua yang datang adalah pujian. Beberapa orang tua dari sekolah lain mulai merasa tersaingi. Mereka mengeluhkan ke pihak panitia lomba, menyebut bahwa pidato Doni terlalu melodramatis, terlalu bermain emosi. Ada pula yang menyebarkan rumor bahwa Doni mendapat bantuan dari guru-gurunya secara berlebihan. Namun, semua itu ditanggapi kepala sekolah Pak Arman dengan satu kalimat di depan forum Dewan Guru. "Kalau empati dianggap kelemahan, maka biarlah sekolah kita jadi tempat anak-anak lemah. Karena dari sanalah kekuatan sesungguhnya tumbuh." 1 minggu kemudian,
SD Negeri 2 Karangjati mengadakan upacara bendera istimewa. Seluruh guru, siswa, dan wali murid diundang. Kali ini, panggung tidak disiapkan untuk lomba, tapi untuk sebuah pengakuan. Penobatan Doni sebagai duta inspirasi anak daerah. Saat Bu Novi datang bersama Doni, suasana menjadi hening. Para orang tua yang dulu menghindar kini berdiri dan memberi jalan. Sebagian bahkan menunduk, malu. Tapi Bu Novi tidak sombong. Ia menggenggam tangan Doni erat, seperti biasa, dan tersenyum pada setiap orang. Puncak acara adalah saat Pak Arman kembali naik ke panggung. Namun, pidatonya kali ini bukan hanya soal Doni. Dulu, saya pikir saya harus menyembunyikan masa lalu saya agar bisa dihormati. Ucapnya dengan suara yang sedikit serak. Saya dibesarkan oleh ibu saya yang bekerja sebagai tukang cuci. Kami tinggal di kolong jembatan, dan saya sering kelaparan saat belajar. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Tapi melihat Doni, saya merasa malu. Karena bocah kecil ini punya keberanian yang tidak saya punya saat seusianya. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ke arah Doni dan Bu Novi. Saya ingin minta maaf pada diri saya dan pada anak-anak seperti Doni. Karena kadang, kita yang dewasa justru memberi contoh bahwa latar belakang adalah batas. Padahal, bukan. Lalu ia menatap ke arah deretan wali murid. Saya tahu, beberapa dari Anda merasa terusik karena anak dari keluarga pemulung berdiri di atas panggung. Tapi hari ini saya katakan, jika kalian tidak bisa melihat nilai dari anak seperti Doni, maka mungkin kita yang perlu belajar lagi menjadi manusia. Ruangan sunyi. Beberapa ibu mulai menangis. Seorang ayah berdiri, menepuk tangan. Disusul yang lain. Dan akhirnya, seluruh lapangan sekolah bergemuruh oleh tepuk tangan yang tak pernah didengar sebelumnya untuk seorang anak pemulung. Sepulang dari acara itu, Doni duduk di beranda rumahnya. Langit sore menggantung kelabu, tetapi damai. Ibu, katanya pelan, kenapa orang dulu tidak suka sama kita? Bu Novi tersenyum dan memeluk Doni dari belakang. Karena mereka belum kenal kamu, Nak. Tapi sekarang, dunia sudah buka mata. Dan Doni tahu, walaupun hidup mereka masih jauh dari sempurna, jalan menuju masa depan kini tak lagi seterjal dulu. Pagi itu, udara desa Karangjati terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari baru saja naik ketika Doni sudah berdiri di depan rumah, menunggu kedatangan Pak Arman yang ingin mengajaknya bertemu seseorang. Bu Novi membawa beberapa gelas teh hangat dari dalam rumah, lalu duduk di kursi kayu tua sambil sesekali melirik ke arah anaknya yang tampak penuh harap. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam melambat di depan rumah mereka. Dari dalam turun seorang pria berpakaian formal dengan wajah serius, diikuti oleh Pak Arman yang tersenyum ramah. "Selamat pagi, Doni, Ibu Novi," sapa pria itu sambil menjabat tangan mereka satu persatu. "Saya Pak Jaya, perwakilan dari sebuah yayasan pendidikan di kota. Kami tertarik dengan cerita dan prestasi Doni, dan ingin menawarkan kesempatan beasiswa ke sekolah internasional." Mata Doni membesar. Bu Novi terdiam, sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Sekolah internasional?" tanya Doni pelan. "Betul. Sekolah dengan fasilitas lengkap dan kurikulum berstandar internasional. Kami percaya Doni punya potensi besar untuk bersinar lebih jauh." Jelas Pak Jaya sambil mengeluarkan sebuah brosur berkilat. Namun di balik kebahagiaan itu, muncul rasa gelisah di hati Doni. Ia ingat akan teman-temannya di desa yang selama ini menjadi tempat ia tumbuh dan belajar tentang arti persahabatan dan kegigihan. Pak Arman melihat kerutan di dahi Doni dan berkata, "Ini adalah peluang besar, Nak. Tapi pilihan tetap di tanganmu. Apapun yang kamu putuskan, kami akan selalu mendukung." Malam harinya, Doni duduk termenung di teras rumah. Ia memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan, berusaha mendengar suara hatinya. Apakah aku siap meninggalkan desa ini? Apakah aku mampu bertahan di dunia baru yang penuh tantangan? Gumamnya. Di dalam rumah, Bu Novi menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu
Perjalanan hidup Doni baru saja memasuki babak baru yang penuh liku dan peluang. Malam itu, Doni tidak bisa tidur. Pikiran tentang tawaran sekolah internasional bergulir tanpa henti di benaknya. Ia tahu, keputusan yang diambil bukan hanya soal dirinya, tapi juga masa depan keluarganya dan teman-temannya di desa. Keesokan harinya, setelah sarapan sederhana bersama Bu Novi, Doni memutuskan untuk berjalan ke sekolah. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Pak Arman dan guru-guru yang telah membimbingnya selama ini. Di kelas, suasana penuh kehangatan. Teman-teman menyambut Doni dengan senyum lebar. Beberapa bahkan membawa hadiah kecil, tanda, dukungan dan harapan mereka. Pak Arman memanggil Doni ke depan kelas. "Doni, kami semua bangga padamu. Apapun keputusanmu, ingatlah, kamu adalah kebanggaan desa ini." Doni menunduk dan tersenyum. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi ia siap menghadapi semuanya dengan tekad yang kuat. Hari pengumuman resmi beasiswa tiba. Di aula sekolah, para guru, orang tua, dan siswa berkumpul. Doni berdiri di depan mikrofon dengan suara tenang dan penuh keyakinan. "Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga tidak akan melupakan desa dan orang-orang yang membesarkan saya. Saya berjanji akan belajar keras dan kembali untuk membantu mereka yang membutuhkan." Satu persatu tepuk tangan bergema. Bu Novi meneteskan air mata kebahagiaan. Semua orang tahu, Doni bukan lagi anak pemulung yang dipandang sebelah mata. Ia telah menjadi simbol harapan dan perubahan. Di hari pertama sekolah di kota, Doni merasakan suasana yang berbeda. Gedung besar, teknologi canggih, dan teman-teman baru dari berbagai latar belakang. Tapi ia tidak merasa asing. Ia membawa semangat desa dan hati penuh keberanian. Doni tahu perjuangan belum selesai, namun kini ia memiliki peluang untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah.